kemenangan sempurna. Syair ini sebenarnya adalah berisikan 8 kemenangan Sang Buddha. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, Sang Buddha banyak juga mengalami kesulitan. Dikelompokkan ada 8 kesulitan yang dihadapi dengan berbagai cara. Dan ini sangat penting karena di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sendiri juga banyak mengalami kesulitan. Baik kesulitan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, apa saja kita pasti mengalami kesulitan. Nah, justru dengan kita melihat Jaya Manggala Gata pada halaman 103 ini, buku Paritawiru, kita nanti akan melihat bagaimana kesulitan-kesulitan ini dihadapi oleh Sang Buddha. Caranya bagaimana? Di situ ada 8 cara yang bisa kita lakukan bersama. Supaya kita bisa memperjelas wawasan kita langsung melihat pada terjemahan kata tersebut, Jaya Manggala Gata pada halaman 104. Saya akan bacakan bait yang pertama. Dengan 1000 tangan yang masing-masing memegang senjata, dengan menunggang gajah Girimekala, Mara bersama pasukannya meraung menakutkan. Raja para bijaksana, di sini yang dimaksudkan adalah Sang Buddha, menaklukkannya dengan dhamma-dana. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Kalau Anda pernah ke Balirejo, Jaya Manggala Gata ini sebetulnya telah dituangkan di dalam sebuah relief yang terdapat di depan dapur yang biasa kita kalau datang ke sana menjadi tempat makan umum. Nah, di depan dapur itu ada relief. Problem yang pertama yang dihadapi Sang Buddha yaitu bersama dengan Mara ini yang naik gajah Girimekala, itu ada di sebelah, kalau kita menghadap relief itu ada di sebelah kiri atas. Di situ ada seorang raksasa yang menunggang gajah besar yang turun dari udara. Mungkin Anda pernah ingat itu ya, dengan rombongannya. Nah, gajah yang dinaiki raksasa itu adalah Girimekala. Kemudian yang menunggangnya itu adalah Mara. Mara sebetulnya adalah termasuk kelompok dewa. Pada saat itu Mara melihat Pangeran Siddhartha yang belum menjadi Buddha, yang akan menjadi Buddha, sedang duduk di bawah pohon Bodhi. Kemudian Mara datang bersama rombongannya dan mengatakan, kamu tidak layak tinggal di sini, kamu tidak layak duduk di sini. Kemudian Pangeran Siddhartha atau Bodhisattva yang akan menjadi Buddha tersebut mengatakan bahwa saya punya kesempatan, saya punya jasa untuk bisa mampu duduk di tempat ini. Apa buktinya? Bahwa pada banyak kehidupan yang lewat, saya telah berbuat baik. Dan setiap kali saya berbuat baik, saya menuang jasa. Nah, apa artinya? Saya menuang air itu loh. Anda kan sering dong, kalau melakukan kebajikan dalam satu upacara tertentu, kan ada tuh tuang jasa tuh, tuang air dari gelas, dari tempat yang penuh, berisi air, dituang ke gelas yang kosong. Nah, setelah dituang di gelas yang kosong, kemudian dituang ke tanah atau ke pohon. Pernah dong melakukan itu ya? Nah, Pangeran Siddhartha yang pada saat itu Bodhisattva belum menjadi Buddha, mengatakan bahwa saya ini telah mengembangkan kebajikan yang cukup banyak, sehingga telah banyak air yang saya tuang ke tanah. Kemudian apa buktinya? Pada waktu itu Bodhisattva mengungkapkan atau menyentuh bumi dengan 3 jari. Jadi ada salah satu Buddha Rupang yang nanti berbentuk tangan kiri diletakkan di atas pangkuan dan tangan kanan memegang lutut kanannya dengan jari-jari menyentuh ke lantai. Mungkin pernah melihat semacam itu? Ya, pada saat itu sebetulnya Bodhisattva mengundang penguasa bumi, disebutkan di dalam Dhamma namanya Ibu Pratiwi. Kalau di dalam bahasa Sanskerta menjadi Ibu Pertiwi, Pratiwi, Patawi kalau di dalam bahasa Pali, bahasa Sanskertanya Ibu Pratiwi, di dalam bahasa Indonesia menjadi Ibu Pertiwi. Pada waktu itu Bodhisattva mengundang Ibu Pertiwi ini untuk datang. Kemudian ketika setelah Ibu Pertiwi ini datang, ditanya oleh Bodhisattva, kamu kan sudah seumur bumi ini. Nah sekarang, kamu kan juga sudah menjadi saksi bahwa saya sudah bisa
selalu berbuat baik. Oleh karena itu, apa buktinya bahwa saya telah melakukan kebaikan? Kemudian Ibu Pertiwi ini mengatakan bahwa setiap kali kamu berbuat baik kan kamu menuang jasa. Ketika kamu menuang jasa, air yang ke tanah itu kemudian saya simpan di dalam gelungan. Coba sekarang keluarkan airnya itu. Kemudian Ibu Pertiwi ini membuka gelungannya, air itu menetes sedikit demi sedikit. Ketika makin lama makin banyak air yang menetes, bahkan akhirnya mengalir dengan luar biasa, sampai akhirnya menjadi banjir. Dan Mara beserta rombongannya ini hanyut oleh air kebajikan yang dilakukan oleh Bodhisattva selama hidupnya. Nah, ini adalah kisah yang melatar belakangi syair tersebut. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya, kalau kita menghadapi kesulitan, kebajikan kita dengan kerelaan inilah yang kadang bisa menolong kita. Jadi tidak harus menuang air setiap kali berbuat baik, menuang jasa terus, bukan itu. Tujuan dari syair ini bukan itu, tapi tujuannya adalah bahwa kita memperbanyak kerelaan. Karena biasanya ketika Anda menuang jasa itu adalah ketika Anda setelah berdana. Baik berdana materi ataupun berdana yang bukan materi, Anda bisa tuangkan jasa. Nah, sebetulnya dana inilah yang kita perbanyak dalam kehidupan kita. Karena dana inilah yang kadang menyelamatkan hidup kita. Kesulitan-kesulitan Anda kadang bisa selesai dengan kerelaan bersifat materi. Misalnya bagaimana? Lampu merah dilanggar, disemprit polisi. Nah, ini kerelaan bersifat materi. Banyak membantu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya kira Anda sudah mahir untuk bagian ini. Tetapi juga di dalam usaha, di dalam perdagangan, di dalam kehidupan bermasyarakat, kadang di dalam persaingan, kita juga sering menghadapi masalah. Coba kalau Anda lihat dalam kehidupan Anda sehari-hari, hampir semua toko itu berkumpul bersama. Toko yang sejenis, toko emas, jejeran, bersama-sama. Toko buah, jejeran, bersama-sama. Kan selalu begitu, bengkel, jejeran semua. Bagaimana kita harus bisa memenangkan seperti itu? Bagaimana kita harus melawan Mara tadi? Mara yang musuhnya kita, baik toko-toko di sebelah kita itu. Bagaimana? Kerelaan. Banyak melakukan kebajikan. Kadang-kadang malah ada kerelaannya bayar calo. Ada satu toko sepeda motor, karena sebelahnya juga banyak sepeda motor, dia mengatakan gini, tukang becak yang bisa nyarikan lengganan saya kasih, pure. Akhirnya orang yang beli mau di sebelahnya, dikasih tahu, beli di sini loh lebih murah, pure. Ini adalah kerelaan, demikian besar kekuatan kerelaan itu untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita sudah membaca syair yang pertama, maka kita tentu di dalam kehidupan kita akan bersemangat untuk mengembangkan kebajikan sebanyak mungkin, karena kebajikan itu yang akan menolong kita. Seperti air yang telah dituang oleh Bodhisattva selama hidupnya tadi, yang bisa mengusir mara, mengusir kesulitan di dalam praktek meditasi beliau. Sehingga akhirnya setelah mara pergi, Bodhisattva bisa bermeditasi dan mencapai kesucian pada saat Waisak. Nah, syair yang kedua adalah lebih dari mara yang membuat onar sepanjang malam adalah yaka alawaka yang menakutkan, bengis dan congkak. Raja para bijaksana menaklukkannya, menjinakkannya dengan kesabaran. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Yaka alawaka di dalam relief itu, kalau Anda melihat relief, itu adalah yaka, yaitu seorang raksasa yang berada di sebagian kanan Sang Buddha. Ya, di situ kelihatan raksasa yang rambutnya panjang, kukunya panjang, yang terdorong oleh kekuatan Sang Buddha. Ini sebetulnya adalah merupakan satu cerita dulunya. Ada yaka yang atau raksasa yang bernama Alawaka ini yang suka memakan manusia. Kemana saja dia suka makan manusia. Bahkan satu ketika dia ingin memakan Sang Buddha.
Nah, dengan kesabaran yang dimiliki Sang Buddha, maka Yaka ini akhirnya tunduk dan akhirnya malah mengikut Sang Buddha. Apa yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Banyak masalah, baik di dalam keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, belum tentu selesai dengan dana. Ada saat tertentu kita perlu bersabar menghadapi masalah tersebut. Contoh misalnya, kita sakit. Walaupun Anda punya duit banyak, wah, aku pokoknya mau berdana obat apa saja, saya mau pergi ke dokter yang paling hebat, mau beli obat yang paling top. Hari ini sakit, hari ini minum obat, paling manjur, hari ini sembuh. Belum tentu. Kadang kan Anda harus beli resep obat dan Anda minum sehari 3 kali selama 1 minggu, baru bisa sembuh. Kalau sekarang Anda nggak sabaran, wah saya sudah beli obat, jatahnya 1 minggu Anda minum langsung 1 hari 1 malam, malah mati. Tidak malah sembuh. Raksaksanya itu ya ada di dalam diri kita. Raksasa ketidaksabaran. Masalah di dalam kehidupan kita banyak. Kadang kesabaran itu bisa menyelesaikan. Ini adalah cara yang kedua. Jadi Anda bukan hanya mengagungkan, bukan hanya mengunggulkan dana saja, baik dana materi maupun bukan materi. Kesabaran ini adalah bagian yang perlu Anda kerjakan juga. Kemudian yang ketiga, Nalagiri gajah mulia menjadi sangat gila, sangat kejam bagaikan hutan terbakar, bagai senjata roda atau halilintar. Raja para bijaksana menaklukkannya dengan percikan air cinta kasih. Dengan kekuatan ini, semoga engkau mendapat kemenangan sempurna. Di dalam relief depan dapur itu, kalau nanti Anda ingat pembicaraan kita pada hari ini, maka ketika Anda melihat gambar tersebut, ada seekor gajah lagi yang besar. Kalau tadi ada gajah kecil yang ditunggangi Mara, sekarang ada gajah besar di sebelah kiri Sang Buddha. Ya, kalau kita melihat gambar tersebut, di sebelah bagian kiri kita ada gajah besar yang menunduk. Diceritakan bahwa pada zaman itu hukuman mati yang dilakukan oleh kerajaan itu bukan dipenggal algojo. Ya, jadi kalau seseorang dihukum mati bukan dipenggal algojo dengan pedang ataupun golok, tetapi dengan diinjak gajah. Ya, mungkin Anda setelah melihat beberapa film riwayat Sang Buddha dari banyak versi, VCD-nya cukup banyak. Di situ ada gajah yang suka menginjak kepala orang. Jadi orangnya itu ditanam, orang yang terhukum itu ditanam di dalam tanah, yang tinggal hanya kepalanya saja. Kemudian nanti gajahnya di situ, dia sudah tahu tugasnya. Kepala yang ada di atas tanah itu diinjak, pecah kepalanya, matilah dia. Karma buruk tidak ada pada si algojo. Karma buruknya kan cukup gajahnya saja. Nah, sekarang Nalagiri ini adalah gajah kerajaan yang suka membunuh itu. Pada waktu itu diberi minuman ciu, diberi arak oleh Dewa Data. Ya, tentu Anda ingat Dewa Data. Wah, Nalagiri setelah dikasih minuman keras, telerlah dia. Kemudian dengan bengis dia maju, diarahkan untuk membunuh Sang Buddha. Pada waktu itu Sang Buddha sudah disuruh minggir oleh para muridnya. Sang Buddha minggir saja, jangan di depan sini, nanti diterjang oleh Nalagiri. Tetapi Sang Buddha tetap mengatakan, ya biar aja, yang lain yang minggir, saya akan hadapi sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Sang Buddha? Sang Buddha memancarkan cinta kasih. Dikatakan di situ, Raja para bijaksana menaklukkan Nalagiri tadi dengan percikan air cinta kasih. Maksudnya adalah dengan pikiran cinta kasih. Mengembangkan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dipancarkan terus menerus. Sehingga akhirnya gajah tadi yang dulunya galak itu makin dekat Sang Buddha, makin dekat, makin dekat. Bukan makin galak kepingin membunuh lagi, justru dia makin melunak,
melunak, melunak. Sampai di depan Sang Buddha, gajah tersebut bernama Skara. Nah, ini adalah riwayat syair yang ketiga tersebut. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menghadapi satu masalah, baik masalah rumah tangga maupun masalah dalam masyarakat, satu, kita mengembangkan kerelaan. Coba diselesaikan dengan materi, bisa nggak? Nggak bisa, sabar-sabar dikit. Tunggu waktu, kadang-kadang waktu itu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Sambil kita juga bisa mengembangkan cinta kasih. Jadi orang yang membuat masalah pada kita, orang yang menjengkelkan kita, justru kita doain semoga dia bahagia. Karena dia menjengkelkan kita, karena dia belum bahagia atas kehadiran kita. Ya pancarkan aja, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga dia bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Banyak bukti bahwa dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia sesering mungkin, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Salah satu bukti yang paling nyata adalah kalau Anda pergi ke rumah seseorang yang punya anjing, lalu Anda digonggong anjing. Pernah Anda mencoba dengan mengucapkan semoga semua makhluk bahagia? Pernah? Tidak pernah? Nah, Anda boleh nanti praktekkan di rumah ya. Nanti, oh tidak, Anda ucapkan dulu semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nanti yang gonggong-gonggong itu biasanya diam. Tapi kalau nggak diam, Anda kan takut digigit toh. Berdana, paha ayam dilempar. Nah, ini kan juga yang pertama tadi kan berdana, paha ayam dilempar, ayam goreng. Wah, pasti anjingnya gigitnya paha ayam, nggak gigit Anda lagi sudah. Nah, kemudian juga Anda sabar, tungguin. Nah, tungguin. Nanti pahanya sudah habis, Anda baru masuk. Dia sudah kenyang, nggak gigit Anda lagi. Tapi Anda boleh buktikan. Ucapkan kata semoga semua makhluk bahagia. Anda boleh buktikan. Banyak contoh yang sudah terbukti. Ada satu mahasiswa di daerah Jawa Tengah. Pada waktu dulu sama-sama teman, masih sama mahasiswa dulu. Waktu saya juga masih kuliah. Dia istilahnya dalam bahasa sederhana dicing. Dalam bahasa Indonesia apa ya? Itu diincim itu bukan bahasa Indonesia. Dititeni juga bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya pokoknya orang ini selalu dijatuhkan. Apa? Ada dendam si dosen ini kepada si mahasiswa tersebut. Sehingga tiap kali ujian dia selalu dijatuhkan. Sampai semuanya sudah mau menjelang ujian pendadaran. Hanya satu mata kuliah ini yang selalu gagal. Nah, kemudian dia ini adalah seorang umat. Lalu, bagaimana caranya? Justru bukan dengan kebencian. Justru dipancarkan meta. Ya, justru dengan mengucapkan kepada dosennya itu tiap malam bayangin mukanya dosen tersebut, ucapkan semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dalam 2-3 bulan digitukan, ujian lulus. Anda boleh buktikan itu. Bahkan kadang-kadang ini disalahgunakan. Saya katakan disalahgunakan artinya saya katakan bukan untuk Anda pakai. Tapi kadang-kadang larangan ini malah sering dilanggar. Karena kadang ada orang tanya, apa tuh gunanya larangan? Untuk dilanggar. Nah, peraturan adalah untuk dilanggar, kan begitu. Kita misalnya mau suka sama seseorang. Ya kalau cowok masih suka sama cewek, tapi kan cewek bisa juga suka sama cowok, toh? Kok sulit ya? Nah ini dia, pancarkan meta. Nah, ini saya katakan bukan untuk dilakukan, tapi nanti bisa memberi ide untuk dilakukan. Itu karma tanggung sendiri, itu karma buruk soalnya memaksa orang. Ya, tapi kalau sekarang yang tadi nalagiri ini dia bukan karma buruk. Karena memang untuk menundukkan, ya pancarkan meta. Si dosen juga begitu. Tapi kalau membuat orang senang sama kita, padahal dulunya nggak senang, ini ya termasuk karma buruk. Nggak suka dia, pancarkan semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. 2-3 bulan digituin, lihat kita tuh lain pandangannya. Rasanya kok kamu nih baik sekali ya sama aku. Lah padahal pancaran metanya itu.
Ini bisa kita lakukan, cuman Anda jangan kerjakan. Yang Anda kerjakan kalau dosennya menjengkelkan, Anda boleh pancarkan, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia, lulus nanti dengan nilai bagus. Ya, malah kalau Anda berani maju lagi, besok ujian soalnya apa ya? Wah, sini, aduh, nyaman sekali. Ya.